Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan tentang sumber hukum Islam. Yang kemarin kita sudah membahas sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah ijtihad. Maka dari itu sekarang kita akan membahas tentang ijtihad, karena Al-Quran dan sunnah kemarin kita sudah membahasnya. Adapun ijtihad, apa sih ijtihad itu? Ijtihad menurut bahasa, ijtihad artinya berusaha keras atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah, ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah dan menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran ataupun hadis dengan menggunakan akal pikiran yang sehat serta berpedoman dengan cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Kemudian ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga perlu diputuskan permasalahan itu menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran demi kemaslahatan bersama. Namun harus tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Kedudukan ijtihad, para ulama sepakat bahwa ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga, dan hasil dari ijtihad dapat dijadikan hukum dalam Islam. Dengan catatan ketika menentukan suatu permasalahan dengan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Penetapan ijtihad sebagai sumber hukum fikih merujuk pada hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran. Adapun hadis yang mengenai masalah ini, qala Rasulullah SAW, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falaha ujrani wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajr. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia melakukan ijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu melakukan ijtihad dan hasil ijtihadnya salah, maka ia memperoleh 1 pahala. Ini kedudukan ijtihad. Sekarang bentuk-bentuk ijtihad. Adapun bentuk-bentuk ijtihad itu ada ijma', ada qiyas, ada istihsan. Ada masalah mursalah dan uruf. Coba kita baca dulu, kita lihat apa itu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan ulama dan mujtahid pada masa setelah Rasulullah SAW wafat. Misalnya kesepakatan para sahabat, yaitu seperti mengangkat Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin Islam. Kesempatan yang lain misalnya sahabat sepakat untuk mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan agar mudah untuk menjaganya. Begitu halnya dengan pengumpulan naskah-naskah hadis, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz
lantaran banyaknya hadis palsu yang tersebar di tengah-tengah umat muslim. Kemudian bentuk ijtihad yaitu qiyas atau analogi. Qiyas adalah menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, dengan dianalogikan kepada hukum suatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh Al-Quran ataupun hadis, karena keduanya terdapat persamaan sebab, seperti hal haramnya menggunakan narkotika itu dikiaskan dengan khomer, yaitu minum-minuman keras dalam Al-Quran, karena keduanya mempunyai persamaan akibat, yaitu sama-sama dapat memabukkan. Nah, seperti narkotika, narkoba, ganja, apalagi yang putih itu seperti micin itu, tidak tahu namanya. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan itu disamakan di dalam Al-Quran seperti khomer, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran tidak disebutkan narkoba, ya, terus narkotika, terus apalagi itu ganja, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi dari bentuk ijtihad para ulama maka dikiaskan seperti khomer. Paham ya? Nah, itu kias. Kemudian istihsan. Apa itu istihsan? Adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa yang ditetapkan berdasarkan dalil syarak, menuju menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan apa? Mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya pada kasus al-ajir al-mushtarak, yaitu pekerja yang terikat pada banyak orang, seperti tukang jahit yang kehilangan bahannya. Dilihat dari kacamata kias, ia tidak wajib mengganti apabila bukan karena kelalaiannya. Namun apabila dilihat dari kacamata istihsan, maka ia wajib menggantinya untuk menjaga agar hak milik orang tidak disia-siakan. Kemudian bentuk yang keempat, maslahah mursalah. Bentuk ijtihad yang keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum terhadap persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Contoh, larangan kantin sekolah menjual rokok agar siswa tidak merokok, agar anak pondok, anak santri tidak merokok. Nah, larangan toko-toko seperti ini atau warung-warung dekat di sekolah menjual alat judi agar siswa tidak berjudi. Jadi toko-toko warung yang dekat-dekat sekolahan, apalagi SD ya, masih sekolah dasar, menjual alat-alat untuk berjudi, walaupun itu mainan, tapi imbasnya itu akan juga berjudi. Maka orang tersebut menjual barang-barang seperti itu dilarang dan sebagainya ya. Itu namanya maslahah mursalah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu bentuk ijtihad uruf. Al-uruf artinya adat kebiasaan. Uruf adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat dijadikan sebagai hukum atau sumber hukum Islam. Contohnya seperti jual beli dengan isyarat
atau tidak menggunakan akad jual beli. Maksudnya dengan contohnya seperti kata-kata saya beli barang ini, terus si penjual saya jual barang ini, saya jual, saya beli. Nah, dalam bentuk kebiasaan tersebut maka tidak apa-apa, cukup dengan isyarat saja. Dan pembeli memberikan uang seharga barang, kemudian mengambil barang tertentu. Hal ini boleh karena kedua-duanya sama-sama rela dan diuntungkan. Kalau salah satu pihak, baik mau penjual ataupun pembeli, itu ada yang dirugikan, maka tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kemudian pembagian hukum Islam. Hukum Islam yang disyariat dan perlu dipegang sebagai pedoman bagi setiap muslim dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklif dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklif? Hukum taklif adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang dikenakan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf berhubungan dengan perintah untuk melaksanakan sesuatu atau perintah atau untuk meninggalkan sesuatu. Hukum taklif terbagi menjadi 5 macam. Ada hukum taklif yang 5 macam tersebut, yaitu yang pertama fardu, kemudian mandub alias sunnah, kemudian karohah atau makruh, keempat tahrim atau haram, yang kelima ibahah atau mubah. Ini hukum taklif ya. Saya ulang ya sedikit, apa itu hukum taklif? Hukum taklif adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang dikenakan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, berhubungan dengan perintah untuk melaksanakan suatu atau yang berhubungan dengan larangan yang harus ditinggalkan. Ini macam-macam hukum taklif. Kemudian yang kedua hukum wad'i. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung definisi bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, penghalang atau keringanan bagi adanya suatu hukum. Hukum wad'i itu ada 4 macam. Di antaranya yang pertama 4 macam tadi, 1 sebab, 2 syarat, 3 mani atau penghalang, 4 rukhsah. Apa itu sebab? Yang pertama, sabab adalah sifat yang nyata dan dapat diukur. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa keadaannya menjadi sebab diberlakukannya hukum. Dengan kata lain, sabab adalah sesuatu yang keberadaannya menetapkan suatu hukum syarak, sedangkan ketiadaannya menetapkan ketiadaan hukum syarak. Contohnya, mencuri menjadi sebab dikenakannya hukuman potong tangan. Kemudian yang kedua, syarat. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar syarak, tetapi keberadaan hukum syarak tergantung kepadanya. Jadi jika syarat tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Contohnya, jika umur mencapai dewasa atau baligh, maka menjadi syarat wajibnya sholat dan berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu mani. Mani artinya penghalang. Mani adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Contohnya, adanya najis di badan atau di pakaian atau di tempat menjadikan sholat seseorang menjadi batal. Itu penghalang atau mani. Jadi kalau kita mau sholat
wajib bagi kita, bagi orang yang mau sholat tadi harus suci, baik badannya, pakaiannya maupun tempat yang digunakan untuk sholat tadi harus suci. Atau membatalkan hukum yang seharusnya dilakukan tapi harus ditinggalkan, seperti wanita yang sedang haid. Orang wanita kalau sedang haid maka haram hukumnya melakukan sholat, ya, seperti contohnya hukum orang yang haid tidak boleh sholat, itu diantaranya. Nanti insya Allah kita bahas macam-macam apa saja yang dilarang oleh orang yang sedang haid. Kemudian hukum wad'i yang terakhir, yang keempat, yaitu rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai keringanan yang diberikan pada orang mukallaf, kepada orang yang sudah baligh dalam keadaan tertentu. Contohnya bagi musafir diberikan keringanan untuk mengerjakan sholat dengan cara jamak. Apa itu jamak ya? Jamak itu penggabungan sholat, seperti gabungan sholat zuhur dengan asar, maka boleh dijamak antara zuhur dan asar. Boleh dikerjakan di waktu zuhur, boleh dikerjakan di waktu asar. Atau maghrib dengan isya boleh dikerjakan di waktu maghrib ataupun boleh dikerjakan di isya, digabung. Dan juga boleh dikosor. Jadi sholatnya seharusnya itu 4 rakaat. Kalau orang yang sedang bepergian, yang sedang musafir, boleh mengkosor sholat yang tadinya sholatnya 4 rakaat, boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Tidak apa-apa ya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selain itu tidak ada yang dikosor lagi. Seperti maghrib 3 rakaat ya gak bisa dikosor. Kemudian sholat subuh ya gak bisa, tentu tidak bisa dikosor. Masa sholat subuh 1 rakaat? Enggak ya. Jadi mengkosor sholat itu hanya di sholat yang 4 rakaat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita mengerti hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu ada 3 ya. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama yang harus tonjolkan pertama yaitu Al-Quran, tonjolan yang kedua adalah hadis Nabi, tonjolan yang ketiga adalah ijtihad para ulama, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in dan para ulama. Seperti contohnya ada 4 madhab, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, nah itu termasuk ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang berijtihad. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.